deklarasi nih, atau misalnya umur berapa belas tahun langsung dinikahin ya. Ya. Nah, tapi kan ini kebanyakan di kota ya, banyak di kota-kota besar. Menurut ibu sebagai guru nih pandangan pergaulan anak remaja, anak sekolah sekarang itu kayak gimana sih Bu? Bisa jadi itu kebablasan. Jadi kalau pembagiannya mungkin jangan dulu ya. Hai guys, ketemu lagi di obrolan politik masa kini. Dan kali ini cuma saya sendiri ya. Karena apa? Karena Kiai Sogirnya itu lagi sibuk banget sama agenda-agendanya. Dan sekarang aku udah ada temennya buat ngobrol kali ini. Dan hari ini aku kedatangan oleh seorang yang luar biasa di bidang pendidikan. Kebetulan beliau adalah temen aku di Iluni Pasca Sarjana Pakuan. Dan bagi saya beliau adalah luar biasa di bidang pendidikan. Nah, ini dia adalah Bu Tati Rahayuningsih. Nah, Terima kasih. Apa kabar Teh baik Bulan? Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama banget ya nggak ketemu. Iya nih kemana aja sih Teh Bulan? Iya, saya juga kemarin banyak ya ada beberapa kegiatan sih. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dan aku langsung maaf ya Bu ya, kemarin tiba-tiba langsung ngedadak gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Ya, sehat alhamdulillah. ya. Wow. Wah, luar biasa. Oh. Ibu, kebetulan hari ini tuh agendanya apa aja sih tadi? Hari ini kebetulan tadi saya agendanya melakukan supervisi pembelajaran, terutama pembelajaran diferensiasi sesuai yang diarahkan pada kurikulum Merdeka di SMP Negeri 3 Cilengsi. Berarti guru-guru nih lagi sibuk banget dengan kurikulum Merdeka yang terbaru ya? Luar biasa sibuknya. Guru-guru masih was-was atau misalnya sibuk nih segala macam. Pasti kan tidak semuanya itu belum paham ya, makanya harus disosialisasi bener-bener gitu secara kontinu gitu ya Bu ya. Betul Teh, karena kan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kan bertahap. Betul. Dimulai dari tahap belajar mandiri, belajar berubah, sampai akhirnya tahap yang tertinggi adalah belajar berbagi. Nah ini Teh, di Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran ini tuh sudah mengharuskan bahwa sekolah-sekolah itu 100% mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oke. Sebelumnya aku tuh mau tahu ya, aku tuh penasaran ya Bu ya. Nah, sekarang tuh dunia pendidikan itu kayaknya lagi geger ya. Apa itu? Nah, itu dia. Apalagi masalah yang namanya untuk sosial, apalagi masalah remaja zaman sekarang ya. Nah, kebetulan kemarin kan Presiden mengeluarkan PP terbaru ya Bu ya? Iya betul. PP nomor 28 tahun 2024. Nah, Ibu sudah tahu, sudah dengar? Ya, dengar. Harus ya, up to date ya, kalau iya. guru untuk bidang pendidikan. Harus itu. Nah, itu kan kalau tidak salah yang bikin menggegerkan seluruh pihak yaitu adalah tentang adanya pembagiannya alat kontrasepsi. Betul. Nah, menurut Ibu itu gimana sih Bu? Ya sebenarnya kita bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau saya cermati, saya pelajari PP tersebut itu sebenarnya itu PP tersebut itu difokuskan di bidang kesehatan. Ya. Nah di bidang kesehatan pembagian alat kontrasepsi tersebut sebenarnya ditujukan kepada remaja yang sudah menikah atau katakanlah pernikahan dini untuk mencegah kehamilan secara dini. Karena biar bagaimanapun kan kesehatan reproduksi itu mereka-mereka yang nikah dini itu masih perlu diberikan sosialisasi lebih dini. Akan tetapi kan di masyarakat itu akhirnya berkembang opini-opini bahwa itu akan diberikan kepada pelajar-pelajar yang ada di bangku sekolah dasar menengah dan sekolah dasar tinggi. Padahal fokus sasarannya itu sejatinya itu adalah untuk sosialisasi kesehatan tentang kesehatan reproduksi untuk remaja yang menikah secara dini seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita tahu kan ya
kan nggak secara terbuka ya. Kalau misalnya kita tahu nih anak sekolah ini nih, yang sekolah di sini sudah menikah, kan kita nggak tahu, kadang-kadang kan sekolah menutupi, benar nggak sih Bu? Ya kadang-kadang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak ya, karena kita tetap harus ada kontrol, tapi jujur tidak menutup kemungkinan terkadang ada yang kecolongan ya, karena kan yang diawasi siswanya banyak sementara tenaga pendidikan itu kan kurang. Hal itu mungkin saja terjadi tapi kecil kemungkinannya. Nah, kalau di dunia pendidikan sejatinya itu ya tadi saya katakan dari perspektif yang cukup berbeda ya. Karena kita kan masih menganut hal-hal yang tabu. Sehubungan dengan mohon maaf nih tentang pembelajaran tentang seksual ya, masih tabu di masyarakat kita, sehingga dengan adanya undang-undang yang kemarin, peraturan pemerintah kemarin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, sehingga menjadi sedikit geger di dunia pendidikan. Karena kalau hal ini diterapkan di dunia pendidikan ini harus melibatkan banyak pihak. Betul sekali. Iya, yang pertama tentunya pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, juga harus melibatkan para orang tua siswa. Jadi harus ada edukasi dini dalam kegiatan parenting gitu ya, terkait tadi kontrasepsi yang berhubungan dengan edukasi reproduksi yang ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan pendidikan seksual. Nah, ini di pendidikan di negara kita ini masih sedikit tabu. Karena kan ini kita kan orang timur gitu orang timur yang masih menganut kalau orang Jawa bilang tuh toto kromo dalam pergaulan seperti itu teh gitu. Iya, betul sekali. Apalagi kan kadang-kadang pemikiran ini, oh berarti kalau misalkan kayak gitu pembagian alat kontrasepsi dong. Oh berarti sudah mewajarkan kalau misalkan anak namanya zaman sekarang udah bisa berhubungan seksual di usia dini dong, atau misalkan melakukan hal-hal tersebut ya kan Bu ya. Nah, karena kadang-kadang kalau orang yang tidak mengerti itu berpikiran seperti itu, ini gimana sih ya? Gitu kan. Betul sekali, terutama pada orang tua awam ya, atau masyarakat awam katakanlah ya, pasti akan berpikir seperti ini. Wah, masih sekolah kok sudah diajarkan untuk pelajaran seks. Itu ini kan masalah hal yang sangat tabu, ini kan urusan orang dewasa. Ada seperti itu. Maka saya ini jadi dari pendidikan ya, sebenarnya tidak ada salahnya kita memberikan sosialisasi, tapi diawali dulu nih. Sosialisasi atau edukasi itu melalui kegiatan parenting para orang tua siswa. Jadi jangan memasukkan dulu ke dalam kurikulum, sehingga nanti edukasi yang efektif itu dari orang tua siswa tersebut, dari orang tua kepada anaknya di rumah gitu. Itu menurut saya tuh edukasi yang paling pas. Karena kan kita selaku orang tua ketika di rumah kan kita juga harus memposisikan kapan saatnya kita sebagai orang tua, kapan kita juga memposisikan sebagai sahabat untuk anak kita. Apalagi kalau anak kita sudah menginjak remaja, kita harus ada figur ya, harus ada figur orang tua. Jangan sampai anak kita ini memiliki figur orang lain gitu loh teh. Jadi menurut saya, hemat saya, edukasi tentang alat reproduksi, tentang pembelajaran seks itu memang perlu. Tapi kita harus tahu juga etika dan karakter sosial masyarakat kita. Maka sebenarnya tidak ada salahnya sekolah mengadakan kegiatan parenting, mengedukasikan dulu kepada orang tua siswa. Nanti orang tua siswa apa yang didapatkan itu bisa berbagi cerita kepada anaknya saat memposisikan diri, jangan sebagai orang tua, tapi saat memposisikan diri sebagai seorang teman gitu loh teh. Gitu. Iya, kadang-kadangnya. Nah, kalau misalkan di dunia pendidikan ya Bu ya, kalau nggak salah ya, ini kan kadang-kadang aku juga suka cerita dengan orang lain, atau misalkan dengan orang tua sendiri kan. Jadi dalam dunia pendidikan salah satu peran yang bisa menghubungkan antara semua informasi itu yang paling penting adalah di orang tua. Ya kan? Nah, karena kenapa? Jangankan masalah untuk urusan hal kontrasepsi itu aja. Dari hal-hal kecil, ketika anak SD itu kan vaksin ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu suka ada pro kontra ya. Nah, jadi yang jadi masalah seperti ini. Tidak, atau belum semua, bukan tidak ya, tapi belum semua sekolah itu memaksimalkan kegiatan parenting. Ya, padahal parenting ini kan sangat penting sekali dan sangat perlu.
selama ini memang ada pertemuan orang tua dengan sekolah, tapi dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada sedikit inilah apa ya, kalau misalnya sekolah butuh ini pembiayaan seperti Ya, itu ya. betul. Tapi kalau kegiatan-kegiatan edukasi, misalnya pemahaman kurikulum, pemahaman penilaian, sampai katakanlah pemahaman tadi yang sekarang lagi gencar itu pembagian alat kontrasepsi, Iya. ini masih jarang yang dilakukan parenting dalam tema tersebut teh Iya. gitu. Itu. Iya. Jadi mungkin ya harus dimulai, Iya. harus dihangatkan itu kegiatan Betul. parenting untuk orang tua siswa itu. Ya kan, karena kebayang ya, kalau misalkan Bu, ini mah kadang-kadang otak ini suka ngebayangin sesuatu. Jadi nggak kebayang kalau misalkan yang awam itu yang pemula, anak sekolah dibagiin Kontrasepsi. satu. Wah, ini gimana tuh? Aduh, Ya, sebenarnya aduh. gini ya. Ngeri banget ya. Maksud pemerintah sebenarnya mungkin baik, Iya. tapi kan ya itu tadi kita harus melihat sebuah etika, Betul. kemudian sosial budaya itu, dimana kalau di negara kita kan sosial budaya itu sangat beragam ya. Betul. Contoh budaya orang Jawa tidak sama dengan orang Sunda, Betul. tidak sama dengan orang Batak. Kalau Iya. orang Jawa itu kan cenderung halus menutupi hal-hal yang tabu, Iya, tidak betul berani banget. belak-belakan. Itu jadi ini perlu ada sosialisasi terlebih dahulu lah, baik itu dari tataran tingkat masyarakat yang paling rendah sampai tataran pemangku kepentingan yang paling tinggi itu. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini mungkin pemerintah tuh punya tujuan yang baik Iya, ya. betul. Karena mungkin ada data, mungkin realitanya Betul. seperti ini kayak gitu kan, menginginkan yang terbaik buat anak remaja, Iya. karena kan ada batasan untuk melahirkan, untuk ini itu gitu kan. Maksudnya pasti baik ya. Tapi menurut Ibu sendiri nih, kan kalau misalkan yang namanya alat kontrasepsi udah sampai pemerintah membagikan, oh berarti ada sesuatu yang telah bergeser nih dari budaya kita Iya. kan. Nah, khususnya anak-anak SMA, mungkin SMP, SMA. Tapi kita tidak memungkinkan ya Bu ya. Kan kalau misalkan di desa, di kampung, ya kan jangankan umur sekolah ya, masih baru beres, maksudnya banyak yang udah menstruasi nih, atau misalnya umur berapa belas tahun langsung dinikahin ya. Ya. Nah, tapi kan ini kebanyakan di kota ya, banyak di kota-kota besar. Menurut Ibu sebagai guru nih pandangan pergaulan anak remaja, anak sekolah sekarang itu kayak gimana sih Bu? Jadi gini, ini semuanya kita flashback ke belakang Iya. karena adanya pergeseran pola hidup Oke. ya, atau pola pergaulan. Ya, Sekarang kan zamannya zaman IT, ya, semuanya bisa diakses ya dengan Betul. sangat cepat gitulah. Ya. Nah, terkadang anak-anak kita ini karena kurang mendapatkan asupan vitamin dari Betul, orang tua iya. itu, kurang didampingi bagaimana tata krama bergaul, sehingga apa yang mereka dapatkan dari medsos itu langsung diaplikasikan ya, Ya. tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Ya. Sementara anak SMP, anak SMA kan masa pubertas itu ya, masa pubertas yang terkadang itu menutup logika, Iya. hanya mengedepankan atau mengutamakan perasaan Perasaan. itu. Iya. Nah, dari disinilah perlunya pendampingan orang tua, juga perlunya juga komunikasi efektif antara guru dengan siswa melalui guru BK-nya, juga dengan guru dengan atau sekolah dengan pihak orang tua itu. Karena di sekolah kita masih terlalu sedikit ya. Tidak semua, maksud saya tidak semua guru BK, tidak semua sekolah itu memiliki guru BK. Iya, betul. Nah, sementara guru BK itu kan bimbingan konseling mempunyai ilmu tersendiri bagaimana dia menghadapi ya, membantu memberikan pemahaman yang tadi katakanlah hal-hal yang katakanlah sensitif. Kalau guru BK kan punya ilmunya untuk Betul, membongkar, ya. sehingga punya strategi, itu punya metode bagaimana cara mengarahkan dalam pergaulan yang sekarang sudah sangat bergeser sekali gitu ya, Iya, pola betul tatanan banget. kehidupan Ini gitu. kadang-kadang ngeri banget ya, beda sama Iya. zaman dulu waktu aku Betul. SMA itu Bu ya. Kalau nggak salah, pelajaran seksual itu SMA, dan itu kegiatan senam Bu. Kegiatan senam itu dengan gerakan 1, 2, Ya. 3, lu kan ada videonya Iya. ya. Tapi kan nggak tahu ya zaman sekarang kayak gimana ya Bu. Ya. Soalnya SMA juga udah kelewat gitu kan. Iya, kalau sekarang kan udah bisa nyari sendiri gitu. Tapi sekarang kan udah banyak
situs-situs begitu, situs-situs pakai alat apa namanya, kalau nggak dapat sinyal di sini pakai yang situs luar negeri lah, yang banyak kita tahu ya. Betul. Ya kan, apalagi jangankan itu ya, anak sekarang jangan gitu, anak SD aja udah megang HP nih. Waduh, lah ini banget. tantangan, Iya, tantangan banget. terbesar untuk kita ya, tantangan terbesar untuk kita. Memang di sisi lain itu dengan kemajuan IT, teknologi itu kita dipermudah. Iya. Baik dalam bidang komunikasi, bidang layanan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain itu ya ada hal-hal yang seharusnya tidak sampai ke anak, tapi sampai ke anak kita kurang kontrol itu ya. Jadi ya antara suka dan tidak dan suka seperti itu dengan kemajuan teknologi gitu. Mau nggak mau ya, Bu, iya. makanya. Intinya sebenarnya benteng dari ini loh, benteng yang harus diterapkan sekali oleh orang tua itu adalah betul-betul penanaman karakter Teh Wulan. Maka di kurikulum Merdeka ini kan ada P3 ya. Oh iya. P3 itu tentang karakter, di mana di situ ada 6 domain yang harus dilakukan oleh guru, mengobservasi tentang profil pelajar Pancasilanya itu. Ya kalau zamannya saya dulu mungkin pendidikan budi pekerti itu loh. Zaman dulu, zaman kita sekolah. Kalau saya sekolah dulu PPKN ya, Bu ya. PPKN itu beda sendiri, itu kan mata pelajaran khusus ya. Sekarang yang sekarang pendidikan menjadi Pancasila, betul gitu. Itu untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kebangsaan, nasionalisme. Tapi beda dengan zamannya saya dulu kan ada pendidikan budi pekerti. Bagaimana kita harus santun terhadap teman sebaya, santun kepada orang yang lebih tua, tata krama lah istilahnya seperti itu. Kalau sekarang tata kramanya gimana, Bu? Itu dia, Teh Wulan sudah mulai mengikis. Maka di kurikulum Merdeka ini mulai menerapkan kembali pendidikan karakter yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Harapan pemerintah kan nanti di tahun 2045 akan terbentuk Indonesia dengan generasi emas itu. Dengan catatan kalau pemahaman profil pelajar Pancasila itu nanti betul-betul bisa diaplikasikan, dilaksanakan dengan baik gitu. Kalau kayak gitu keren kita. Luar biasa. Berarti tidak mudah jadi seorang guru ya. Betul. Karena tantangan zaman, mungkin pergantian kurikulum itu udah pergantian kurikulum keberapa? Berat banget ya jadi guru ya. Lagi nyaman di kurikulum 13, sudah ada regulasi baru ya Teh ya. Iya, makanya kan kadang-kadang teman aku kan gini, Bu. Jangankan teman-teman aku yang jadi orang tua murid, ini gimana ya belajar anaknya ganti lagi kurikulumnya. Ini PR-nya kayak gimana? Ini materinya kayak gimana? Modelnya kayak gimana? Kan ini pembelajarannya kayak gimana? Kok semakin sekarang kayaknya harus murid yang lebih aktif kayak gitu kan. Wah, luar biasa. Ini kayaknya gurunya udah pusing banget tuh ya. Kasihan banget ya. Mudah-mudahan sih kedepannya ya guru dimudahkan aja lah Bu ya, dalam administrasi, dalam hal yang lainnya gitu ya Bu ya. Waduh, jadi kalau misalkan kembali lagi ke yang tadi itu, berarti di sini peran guru benar-benar harus ekstra banget ya, harus selain jadi guru, harus bisa jadi bimbingan konseling. Apalagi kalau sekolah negeri, kan Ibu tahu sendiri ya sekolah negeri kayak gimana. Kan gini loh Teh, kita tetap harus kembali pada tugas pokok guru kan. Mendidik ya, mengajar, kemudian melatih. Nah, mendidik ini yang sulit. Tidak semuanya itu mampu. Kenapa? Karena seorang guru yang berhasil mendidik itu kan berarti harus mampu merubah adab si siswa tersebut. Dari yang tidak beradab menjadi beradab, dari yang tidak berkarakter menjadi berkarakter. Intinya guru tersebut harus menjadi role model dalam karakter. Nah, harus bisa memberikan keteladanan. Tapi kalau mengajar ya insya Allah semuanya akan bisa, karena hanya transfer knowledge, transfer ilmu dari pengetahuan praktis yang guru itu dapatkan semasa kuliah digabungkan dengan kompetensi pedagogik, akhirnya lahirlah sebuah transfer ilmu gitu ya. Nah, sementara melatih ini kan bagaimana nih seorang guru melatih, meningkatkan keterampilan, bakat, minat yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Jadi semuanya kembali kepada tugas utama seorang guru tadi Teh ya. Jadi lumayan. Gak mudah jadi guru ya. Apalagi betul. sekarang luar biasa lah tantangan zamannya. Tapi kalau misalkan masalah yang tadi, apakah sudah ada sosialisasi belum sih Bu untuk masalah yang tadi yang kontrasepsi? Iya betul. Oke.
Kalau sejauh ini secara resmi untuk kami di Kabupaten Bogor mah belum. Tetapi insya Allah melalui bimbingan konseling itu ada sekolah-sekolah yang sudah memberikan pemahaman seperti itu. Ya karena kan tadi saya katakan tidak semua sekolah memiliki guru bimbingan konseling dan sangat sulit sekali mencari guru BK itu. Ada yang sudah mensosialisasikan pada tataran orang tua melalui pertemuan orang tua dengan sekolah, itu ada juga yang belum ya, tapi secara resmi sepemahaman saya dari Kabupaten Bogor, terutama Dinas Pendidikan itu belum memberikan edaran resmi untuk sosialisasi terkait undang-undang tadi teh gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, Ibu setuju apa enggak? Kalau menurut saya, tadi saya katakan kan dari sudut pandang ya. Kalau tuh sudut pandangnya adalah untuk kesehatan reproduksi, di mana anak-anak, mohon maaf, anak SMP, anak SMA kan itu sudah dalam tahap pubertas ya. Betul. Kalau tidak kita arahkan, tidak kita berikan edukasi, bisa jadi itu kebablasan. Jadi kalau pembagiannya mungkin jangan dulu ya, tapi edukasi, sosialisasi, edukasi tentang reproduksi dan kontrasepsi tadi itu mungkin ya akan lebih bagus, tapi jangan dulu dibagikan. Kita mulai dulu dengan sosialisasi, pemahaman, baik itu dalam kegiatan katakanlah kesiswaan, OSIS atau dalam kegiatan parenting. Nah, baru setelah paham, mereka ngerti apa dampak positif dan negatif, sebenarnya tanpa ada pembagian alat kontrasepsi itu ya anak itu sudah bisa menyimpulkan secara bijak begitu. Jadi intinya adalah sosialisasi terkait edukasi tadi gitu. Menurut saya seperti kan itu. Faktanya ya. Iya. Kita tahu ya. Betul. Kan mereka malu-malu ya. Mereka sudah lebih pintar sebenarnya daripada kita. Iya, dan sekarang orang tua juga kadang-kadang suka merasa kesulitan juga nih mengontrol kegiatan anaknya gitu ya. Apalagi Gitu. Kalau di kota-kota besar ya kayak Jabodetabek dan lainnya, kan Ibu tahu hiburan itu bener-bener merajalela dan dibukanya banyak sekali yang namanya hiburan malam. Dan jangankan 17 tahun kan, harusnya kan minimal punya KTP 17 tahun. Di bawah 17 tahunnya kalau misalkan sembunyi-sembunyi mereka juga udah tahu kan. Itu makanya perlu juga kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Jadi kalau Dinas Pendidikan, katakanlah dalam ini Kementerian Pendidikan, bergerak sendiri akan sulit. Juga harus berbarengan dengan dari Dinas Pariwisata misalnya, atau Kementerian Pariwisata yang tadi Teh Fulan katakan. Membatasi hiburan-hiburan, walaupun tidak dibatasi tapi orang yang masuk itu ya harus betul-betul protek gitu ya, tidak sembarang orang, tidak sembarang usia itu bisa masuk gitu. Mungkin itu juga bisa menjadikan satu alternatif ya untuk mengatasi sebuah pergaulan yang dapat dikatakan sedikit bebas tadi gitu. Wah, keren banget. Iya. Berarti dengan obrolan kita hari ini aku jadi udah tahu nih, jadi nggak bingung lagi kan. Jadi kadang-kadang jadi aku bisa memilah-milah nih, ternyata pemerintah punya niat yang baik tersendiri, melindungi dan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Aduh Ibu, terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan hari ini. Terima kasih juga Teh Bulan. Mudah-mudahan masyarakat kita itu semakin cerdas, semakin pintar, baik itu dalam mencermati sebuah kebijakan itu baik itu kebijakan yang menurutnya itu kan pastinya sebuah kebijakan itu ada pro dan kontra, tapi kita semakin cermat mencermati sehingga kita bisa mengambil dari sisi edukasi untuk anak-anak kita. Gitu. Teman-teman semuanya, kita hari ini dapat ilmu bagus sekali, terutama tentang kontrasepsi yang menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidikan. Nah, terima kasih banget sama-sama atas kedatangan hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Okay. Mungkin ya, jangan lupa subscribe, like dan juga share ya.